Selamat pagi Pak Aris dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Putra Timbul Sasongko dan rekan saya Firda Pranasti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang apa saja yang telah kami lakukan pada kerja praktek di Pengadilan Negeri Sleman. Baik, akan saya bacakan secara singkat untuk latar belakangnya. Perkembangan teknologi di era modern ini semakin cepat dan berskala global. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang informasi banyak memberikan dampak positif dan negatif terhadap kebudayaan di suatu negara. Setiap informasi yang terbaru dan akurat diharapkan mampu dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga setiap orang mengetahui informasi terbaru dan dapat mempersiapkan perubahan yang terjadi. Kerja praktek merupakan media bagi mahasiswa untuk memahami dan mengerti secara mendalam bagaimana ilmu yang selama ini didapat di bangku perkuliahan. Selain itu, di berbagai sektor, sehingga mampu menganalisa sistem untuk mencari alternatif proses pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dari kerja praktek ini yaitu memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang teknologi informasi yang ada dalam dunia kerja dengan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. Selain itu, ada pula juga manfaat. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang lebih luas, lalu mendapatkan kepercayaan dalam suatu tugas. Selain itu, menambah pengalaman dalam bekerja individu maupun dengan tim, dan melatih komunikasi dengan orang lain dan rekan kerja. Lokasi dan waktu yang kami laksanakan selama KP yaitu berada di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT Pringgodiningrat nomor 1 Beran Tridadi, Kecamatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerja praktek yang kami laksanakan itu selama 2 bulan, dari tanggal 27 Juni 2022 sampai 27 Agustus 2022. Lalu selanjutnya ada tinjauan umum mengenai Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman merupakan salah satu badan peradilan yang berdiri pada tahun 1972, yang pada saat itu awalnya itu dari rumah pribadi dari Bapak Wandi dan bertahan hingga tahun 1976. Yang dari tahun itu kemudian semakin berkembang secara bangunan, direnov dan menjadi di bangunan yang sekarang ini. Lalu dari Pengadilan Negeri Sleman sendiri memiliki visi yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung, khususnya Pengadilan Negeri Sleman, dan memiliki visi diantaranya yang pertama menjaga kemandirian badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan khususnya Pengadilan Negeri Sleman. Lalu di gambar yang sebelah kanan ini merupakan struktur organisasi Pengadilan Negeri Sleman, yang dimana di sini kami ditempatkan di bawah bagian sekretaris, yaitu di bagian subbagian perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan. Dan gambar di sebelahnya itu adalah struktur dari subbagian perencanaan, IT, dan pelaporan yang dikepalai oleh Bapak Adi Nugroho, dan bawahnya ada Bapak Ahmad dan Ibu Anita. Lalu berikut adalah beberapa bahasa pemrograman dan pendukungnya yang kami gunakan selama kami kerja praktek. Yaitu yang pertama ada CodeConnector, yang merupakan salah satu suatu aplikasi development framework yang kami gunakan untuk membangun website yang lebih sederhana daripada PHP karena memiliki code yang lebih simpel, jadi meminimalisir code yang kami punyai. Kemudian CodeConnector ini memiliki konsep MVC, yaitu model, view, dan controller, yang model itu merupakan
berhubungan dengan database langsung. View itu merupakan user interface-nya, dan controller yang menghubungkan view dan modelnya. Yang kami gunakan di sini adalah Connector versi yang ketiga. Di Connector ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan CSS. Sedangkan SAM di sini suatu software yang kami gunakan sebagai server lokal kami, dan MySQL sebagai software yang membantu kita untuk mengolah database, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus data. Nah, ini salah satu website pertama yang kami buat itu mengenai sistem registrasi PT, CV, dan surat kuasa, yang dimana website ini itu untuk internal dari Pengadilan Negeri Sleman sendiri, untuk karyawannya untuk memasukkan data-datanya. Dan di sini tugas kami itu sebenarnya hanya untuk mengembangkan saja user interface-nya. Jadi yang sebelah kanannya adalah tampilan awal yang sudah dibuat dari Pengadilan Negeri Sleman, dan yang sebelah kanan adalah sesudah yang telah kami buat. Tapi ketika kita membuat ini itu terjadi sebuah kendala di mana versi PHP yang mereka gunakan dan kami gunakan itu berbeda, sehingga terdapat beberapa function dari versi yang sebelumnya tidak dapat kami gunakan di versi PHP yang kami gunakan, yaitu versi 8. Maka dari itu banyak error yang terjadi, dan kami sepakat dengan pihak karyawan dari Pengadilan Negeri Sleman itu untuk membuat dari awal sesuai dengan tampilan yang sebelumnya sudah terjadi. Seperti itu. Next. Ini juga salah satu tampilannya juga sesudah dan sebelumnya. Tapi di sini ada beberapa tabel yang memang berbeda dari sebelumnya, karena dari pihak sananya itu hanya memberikan kita beberapa data yang tidak terlalu banyak seperti itu, seperti yang di sebelah kanan. Jadi kayak datanya itu banyak yang kosong, dan dari sana meminta yang penting bisa tampil mbak datanya, seperti itu. Jadi kita hanya yang penting datanya bisa tampil dan itu memang benar sesuai dengan isinya. Ini juga contoh tampilan sesudah dan sebelum mengenai audit trail, yang merupakan isinya itu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh user. Si user itu melakukan apa saja kepada data, baik menambah, mengupdate, maupun menghapus. Oke, selanjutnya ada sistem penilaian mandiri akreditasi penjaminan mutu. APM ini merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum, dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Tujuan dari APM ini itu untuk mewujudkan performa atau kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Kebetulan di PN Sleman dia belum memiliki aplikasi APM ini. Jadi tugas kami adalah membuat aplikasi ini dari awal dengan referensi PN Pengadilan Negeri Bantul. Di sini ada halaman utama dari APM. Lalu ini ada tabel LKE. Nah, tabel LKE ini berisi tugas-tugas yang telah dilakukan pada tiap-tiap otoritas seperti hakim, ketua, lalu panut hukum, dan lain-lain. Tugas-tugas itu dilaksanakan setiap bulannya dan bisa dibesarkan kan, ada yang bisa terbaca. Mainnya bisa. Ini sudah lebih besar. Atau saya tampilkan websitenya saja, Pak. Ini sudah bisa. Boleh. Tetap segitu lagi. Lebih bisa sih kalau di website. Oh, sebentar. Ini untuk halaman utamanya. Jadi untuk halaman utama ini siapapun bisa mengaksesnya. Dan di sini ada tampilkan LKE. LKE itu lembaga elektronik. Di sini ada fitur yang bisa untuk memfilter dari tiap-tiap area. Isi dari LKE ini adalah penilaian dari tiap-tiap area atau otoritas
yang diupdate setiap bulannya. Di sini juga terdapat linknya itu berisi tentang file penilaiannya dalam bentuk PDF. Ini belum bisa diklik karena belum nyambung internet, Pak. Selain itu, kita bisa login. Untuk login ini khusus untuk admin dari PTIP dan karyawan yang memiliki otoritas. Kita login adminnya. Ini untuk tampilan dashboardnya. Lalu yang membedakan halaman admin dengan halaman otoritas itu terletak pada tabel user ini, di mana admin bisa mengelola akun-akun dari tiap-tiap otoritas. Di sini bisa tambah, delete ataupun di-update. Setelah itu, admin juga bisa mengupdate. Di mana ya? Saya pernah beli. Coba saya update ulang. Untuk tabel LKE pada admin, sini admin dapat mengupdate, menghapus maupun menambah tabel-tabel penilaian tersebut. Di sini juga terdapat filter yang nantinya akan difilter sesuai area yang diinginkan. Selanjutnya di sini juga terdapat fitur update password. Di sini admin maupun karyawan yang memiliki otoritas bisa mengupdate passwordnya dan disimpan kembali. Untuk kendala dari APM ini sendiri yang kami alami yaitu kendala dari database, karena database yang diberikan kepada kami berupa Excel dan jumlahnya cukup banyak, sehingga pada saat diimport ke database SQL tidak semuanya bisa masuk ke database. Jadi kami menginput data-data tersebut secara manual satu persatu. Kenapa kok nggak bisa? Iya Pak, karena kami juga kurang tahu kenapa nggak bisanya. Waktu kami pindahkan ke PHP MyAdmin itu semuanya nggak masuk, Pak. Mungkin karena ada formatnya yang kayak format nggak semuanya, Pak. Jadi dari berapa ya, 199 hanya 76 yang masuk. Apa itu? 76 apa? 76 data. Data itu maksudnya apa? Kolom, garis, line? Baris. Garis, ada berapa kolom? Kolomnya di sini ada. Ada 5 baris, Pak. 5 kolom, Pak. Maaf. Sebenarnya di sini ada lagi di sini ada, ini kan ada A100, dia juga ada B75, C50 hingga E yang 0. Tapi berdasarkan dari permintaan Bu Anita yang ada di PTIP, dia minta ditampilkan hanya bagian A saja. Jadi hanya ditampilkan untuk kolom area penilaian, area ZI, A100 dan link file. Ya, ini akan dilanjut dulu. Gitu aja sih Pak presentasi yang bisa kami sampaikan.